Oke, di video kali ini gue bakal rekomendasiin handphone tapi ya berdasarkan dari per kameranya aja kali ya. Karena kalau bahas secara in general bakal banyak banget nanti tipe-tipe HP yang bakal gue sebutin. Ini aja videonya 10 menitan boy. Jadi kayaknya gue bakal bahas rekomendasi HP harga sejutaan sampai 2 jutaan aja biar gak terlalu pusing. Fokus untuk per kameranya karena ini bakal sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bakal dengan sesuai kantong masing-masing. Ya, di antara ketiga yang tadi lu lihat kira-kira mana yang paling worth it. Nah, video ini nih lebih ke basic aja ya, kayak ya referensi tambahan lah. Lu nggak harus milih sesuai dengan apa yang gue bacotin di video ini. Oke. Pilihan pertama di budget sejutaan, saran gue kalau lu butuh jepret-jepretan yang terbaik, masih jawabannya si Pixel 3a ya. Ini adalah sebuah kamera, sebuah HP tepatnya bukan kamera, sebuah HP yang menurut gue software kameranya ter the best di handphone market harga sejutaan. Kenapa? Karena ya nggak perlu kayak Android lain, bentukan kamera harus boba, kameranya harus ada lensa lebar, harus ada tele biar bisa potret sempurna, biar bisa perfect. Nope, never. Itu nggak pernah dipikirkan sama si Google untuk ngebuat handphone ini. Mereka hanya perlu mendevelop apps dan mendevelop si softwarenya jadi sangar parah. Sumpah gue aja masih speechless pengguna iPhone 15 Pro, tapi gue masih speechless sama si kamera HP 1 jutaan yang satu ini. Gue setiap kali pakai HP ini, setiap kali nge-review HP ini, setiap kali ngebahas HP ini, bawaannya tuh pengen gue pakai aja nih HP. Karena saking legitnya kamera belakangnya. Gue ngomongin kamera belakang ya. Kalau kamera depan banyak yang lebih the best daripada si Pixel ini. Cuman kalau kita ngomongin kamera belakang, senjata utamanya ini gila banget sih, sumpah. Nah, gue kasih contoh deh. Potret dari handphone ini gila parah. Memang dia cuma satu lensa. Dan kalau kita bandingin dengan iPhone yang satu lensa yang udah bisa potret, contoh kayak iPhone XR, itu harus objek muka. Beda sama ini. Ini portraitnya perfeksionis parah, anjir ngomong apa gue. Intinya software portraitnya gila banget ya. Portrait sama mode malamnya parah. Ini gue kasih contoh deh. Ini hasil jepretan portrait dari si Pixel 3a ini. Ini gila banget. Dengan kamera yang gila, software yang gila, lo dikasih layar AMOLED. Jadi ya layar AMOLED itu paling friendly parah untuk per foto-fotoan, per video-videoan. Lo ngerekam video warnanya nongol, nimbul, hidup, dan perfect lah. Dengan layar AMOLED, dengan software yang parah kecenya. Menurut gue fix no debat, Pixel ini di budget sejutaan ini HP paling naninu neno lah. Pokoknya nggak ada naninu neno, ini paling the best menurut gue. Termurah, the best, urusan kamera ini gila banget. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya lo bandingin sama handphone Android yang baru yang harga 2 juta 3 juta. Gue berani taruhan sama lo, kamera si Pixel ini jauh lebih bagus meskipun harganya cuma sejutaan. Oke, di rekomendasi berikutnya adalah Huawei. Si Huawei yang satu ini sejutaan juga. Tebak nih Huawei apa? Ayo tebak. Info detailnya di deskripsi nih gue taruh. Ini Huawei ini gue pakai sekitar hampir sebulanan. Yang gue rasakan sama kamera Huawei ini kameranya karakternya mirip sama kayak iPhone XR. Nih nanti gue ceritain ya, lu tonton dulu makanya. Yang pertama, kamera ini kombinasinya ada 3 lensa. Ya kalau kita bandingkan dengan si Pixel tadi yang cuma satu lensa, ya jelas fitur yang ada di Huawei ini sedikit lebih banyak. Cuman bukan berarti si Pixel karena cuma satu lensa miskin fitur ya. Enggak, no, never. Lu jangan pernah pikirin itu men. Si Pixel itu serem parah. Cuman kalau kita bandingin sama Huawei ini punya karakter yang berbeda ya. Satu lebih baik, kadang satunya lagi lebih baik. Plus minus lah antara kedua handphone ini. Nah kalau ngomongin soal desain, karakter handphone ini beda banget sama si Pixel. Si Pixel itu lebih ke polosan, gak yang suka hurah banget lah, hurah-hurah bentukannya apa sih gue ngomong. Intinya beda sama si Huawei ini. Huawei ini lebih mengkilat-kilat, lebih kinyis-kinyis ya kan. Nah ini balik lagi, lo lebih suka desain Huawei atau si Pixel. Cuman ngomongin soal desain, ya udahlah. Tapi kalau ngomongin soal kebutuhan kamera, handphone ini berada di market yang berbeda juga. Nah kalau kita lihat, si Huawei ini ngasih layar yang belum AMOLED. Cuman layar IPS-nya ini menurut gue udah terbaik juga, cukup terbaik. Bahkan kalau dibandingkan sama layar IPS panel yang ada di iPhone, ini mirip-mirip loh kualitasnya.
Gue sampai bingung banget, ini AMOLED apa IPS? IPS atau AMOLED? Saking nimbul warnanya, saking bagusnya si LCD ini. Nah ngomongin soal kamera, disupport dengan layar yang bagus meskipun belum AMOLED, tapi layarnya bening banget ini HP. Ini ngomongin soal kamera, karakter ini mirip kayak iPhone XR. Kenapa gue bilang iPhone XR? Bukaan lensanya itu kalau kita pakai buat nge-record, itu lebih luas daripada si Pixel. Nah untuk ketajaman antara Huawei sama si Pixel ini yang gue rasakan sama-sama aja. Nah untuk potret beda. Kalau potret si Pixel itu sedikit lebih blur. Kalau si Huawei ini karakter mirip-mirip kayak iPhone tipis-tipis. Tapi nggak kayak iPhone juga. Yang benar-benar mirip kayak iPhone itu untuk mode videonya. Untuk video recordingnya ini mirip banget kayak iPhone XR. Dia sedikit lebih lebar ketimbang HP-HP pada umumnya yang non-wide lens. Ini gue rasain sama si Huawei. Jadi selama gue pakai hampir sebulan, kamera yang ada di Huawei ini menurut gue mode malam ya, potretnya buat ngerekam video ini cukup banget. Apalagi di harga yang udah sejutaan lah. No debat lah, ini handphone worth it parah. Oke, rekomendasi gue yang terakhir ada iPhone 8. Siapa yang gak kenal sama iPhone 8 ini? Untuk iPhone 8 menurut gue ya di tahun 2023 atau di awal 2024, sebenarnya handphone ini worth it aja untuk dipakai HP utama, HP tempur. Cuman mengingat ukurannya yang paling kecil. Nah di antara rival-rival yang gue sebutin tadi, baterai si iPhone 8 ini yang paling kecil. Tapi karena kita gue spesifik ngebahas kamera, nah gimana nih kalau dibandingkan sama Android yang gue sebutin tadi? Ya beda kelas men, beda kelas. Dan harganya juga ini bukan sejutaan. Harganya kalau yang varian resminya di 2 jutaan. Nah kalau kita bandingin sama Huawei yang tadi gue bahas, ini bedanya apa? Bedanya si iPhone ini lensanya ya cuma satu. Itu yang pertama banget ya. Ya udahlah. Ngapain gue jelasin, lu juga ngeliat udah tahu ya kan. Cuman gini, lensanya cuma sebiji ya. Cuman si Apple ini ngasih yang paling maksimal di yang bisa mereka kasih lah. Kalau kita bandingkan sama si Huawei yang lensanya ada 3, ya jelas si Huawei menang. Menang fitur maksud gue, fiturnya banyak banget. Lo bisa lihat kamera Huawei itu brand total dari atas sampai bawah, kombinasinya kayak iPhone X, ya cuman lensanya lebih banyak. Sedangkan si iPhone 8 cuman single lens aja. Bedanya apa? Nanti gue jelasin. Nah kalau dibandingkan sama si Pixel sama-sama satu lensa nih sama si iPhone 8. Kira-kira bagus mana bang? Kalau ngomongin soal fitur, lebih bagus si Pixel 3a. So, iPhone 8 kenapa lu rekomendasiin bang? Udah kalah sama Huawei, kalah pula sama si Pixel 3a. Tar dulu boy, gue belum selesai ngebacot. Nah, kalau dibandingkan urusan kamera, iPhone adalah yang paling miskin. Miskin apa nih? Miskin fitur. Kalau ngomongin soal fitur kamera, iPhone yang paling termiskin, terkismin, terkerek-kerek lah pokoknya untuk fitur kamera. Dan menangnya di mana? Menangnya ya yang pertama ada logo Apple ya. Nggak canda gue. Intinya kalau lo pilih iPhone 8, dia menang dari segala sisi untuk kualitas. Oke, yang pertama gue jelasin ya. Yang gue rasain ketimbang 2 handphone yang gue sebutin, si Pixel sama si Huawei, iPhone 8 ini lebih cenderung kepake buat gue ketimbang si Huawei sama si Pixel tadi. Kenapa? Karena dengan software yang smooth ya, operasi sistemnya lebih smooth maksud gue ngedit di iPhone 8 ini jauh lebih enteng daripada gue ngedit di Pixel 3a maupun si Huawei. Nah, untuk menu kamera ya, fitur kamera ini miskin parah. Lu cuman bisa lihat slow mo video, foto ya. Ini fitur zaman dinosaurus banget. Nggak ada yang bisa lu banggakan lah dari fitur ini. Cuman mengingat handphone ini bisa dipakai buat ngedit video dan ya untuk video perekamannya, video recordingnya, ini handphone gila banget. Di antara kedua handphone yang gue sebutin, kalau dibandingin nih 3 handphone ini adalah video yang paling stabil. Kalau lu pakai buat rekam video recordingnya, handphone ini yang paling stabil di antara Huawei dan si Pixel. Si Pixel kenapa bisa kalah bang? Ya, Pixel itu menang di foto-fotoan. Kalau udah ngomongin soal video recording, udah deh lu nyerah aja deh sama HP ini. Ini HP kalau buat dipakai video recording apalagi dengan pencahayaan yang cukup, bahkan kayak bingung gitu ngebandinginnya antara si iPhone 8 dengan iPhone 12, iPhone 11. Bener-bener karakternya berwibawa banget untuk hasil video recording ya. So menurut gue penilaian gue dari si Pixel, si Huawei, si iPhone 8 ini punya karakter masing-masing dan sesuai budget masing-masing lah. Cuman di conclusion gue, di kesimpulan gue, kalau lo mau bener-bener kepake banget buat tempur, tapi tempur dalam tanda kutip untuk perkamera-kameraan, menurut gue masih iPhone 8 still the best. Cuman kalau mau budget kere horenya, pilih si Pixel 3a. Cuman kalau seandainya lo mau
fitur yang banyak, tapi nggak mau yang berasa murah, pilih Huawei. Menurut gue, itulah kesimpulan yang bisa gue kasih di video nggak jelas ini. Intinya rekomendasi gue kalau lo budgetnya pas-pasan, saran gue udahlah Pixel itu udah paling the best, sumpah. Tapi kalau lo ada duit, ada rezeki, ya iPhone 8 monggo sih. Menurut gue masih worth it banget dan sesuai banget lah dengan harga yang lo keluarkan.